Shalom, salam sadis, salam hari Kamis, salam malam Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening dan kita bahas lagi market. Seperti yang kemarin kita bilang, downtrend kemungkinan bisa aja ke bawah antara range 21,4 sampai 21,6 ya. Ternyata tadi sempat hit 216 ya. Terus dia nutup daily-nya di 217 gitu ya. Jadi itulah market ya, pelan-pelan dia turunin, nggak langsung gitu ya. Udah kelihatan ada yang hold, memang dia tahu downtrend, disetel pelan-pelan diturunin gitu. Tapi pagi ini altcoin agak ketekan penurunannya ya, gitulah seperti ini ya kan. Jadi ini kita buat video, market cap udah di bawah 1 triliun ya, udah market cap 998,3, volume di 44,8 billion, dominance BTC dominance agak menurun 42,1. Tadi malam masih sempat 42,4 gitu ya. Ini sekarang BTC, saya buat video ini BTC di 21.750, ETH di 1.539, BNB 290. BNB si saja dia tahan tuh, dia sorong gitu ya kan, jangan sampai ini pintar dia atur irama dia punya ini. XRP yang semalam ngelawan arus terus dia ya, sempat ke 39 tapi dia nggak lewat 40 sen. Kalau dia bisa lewat dari 40 sen masih bisa ke 44 gitu ya, tapi nggak lewat ya. Dia mungkin inilah ditahan XRP supaya jangan terlalu drop mungkin ya, dia tahan dulu. Jadi semalam sempat dinaikin kisaran 3% untuk tahan, sekarang 2%-an lah posisi di 38 sen, hampir 39 sen ya. Yang lainnya rada terdiskon. Polygon udah di $1.06 ya kan. Ya agak-agak inilah sedikit ini masih terdiskon ya, kita lihat lah. Jadi ya seperti yang ini, setelah hari kedua semalam testimoni Jerome Powell ya, market masih negatif karena masih efek dari hawkishnya. Walaupun semalam ya, sebetulnya semalam itu nggak terlalu gimana, dia lebih banyak jawab, juga jawabnya itu balik, dia lempar balik lah ke data, terus juga tanggung karena tiap pertanyaan, tiap anggota kongres yang mewakili dari daerahnya, dari state masing-masing cuma punya waktu 5 menit untuk bertanya gitu ya kan. Nah, punya waktu 5 menit bertanya, banyak yang udah berumur, penyampaiannya itu lambat gitu kan, temakan waktu gitu. Jadi banyak hal nggak terjawab, pertanyaan mereka itu banyak hal nggak terjawab, dan pinternya si Jerome Powell agak melebar, terus dilempar balik ke mereka dengan jawabannya. Nanti saya lihat data lagi karena harus ini beberapa yang masih kedepannya akan keluar jadi acuan kami untuk ngambil keputusan ya kan. Walaupun ada beberapa coba pengen tahu juga dia akan naikkan ke 0,25, dia nggak mau kasih clue, dia pinter, dia nggak mau kasih clue juga gitu, karena ya tahu juga walaupun kongres banyak juga yang trading juga ya kan, pada mau ini juga cari clue, mana tahu dapat clue dia juga mau long atau mau short ya kan. Tapi juga ada yang menekan, beri tekanan, tetap dia pada posisi, pada prinsipnya dia
nggak goyang, walaupun dia ditekan, dia pada ini dasarnya poin-poin yang mau dia itu dia tetap di jalur dia gitu istilahnya. Jadi makanya market semalam itu rada merah, tapi kebentur ini kebetulan emas yang merah jadi agak kembali positif hijau, walaupun akhirnya tutup tipis sekali hijaunya. Itu terbantu dengan Kanada. Kanada akhirnya pause. Semalam begitu keluar kenaikan suku bunga Kanada ternyata tidak dinaikkan dan dinyatakan mereka pause, stop, maka emas langsung saat itu juga dalam hitungan nggak ada menit langsung emas berubah marketnya. Tapi untuk stock market enggak gitu. Emas yang langsung pengaruh dengan keputusan itu. Sedangkan untuk Amerika stock market karena masih ini semalam itu pas 8.15 kan duluan keluar ini ADP non-farm employment change itu masih naik gitu dari ekspektasi previousnya sebelumnya itu 119.000, forecastnya 200.000, ternyata naiknya lumayan 242 gitu ya kan. Nah setelah itu jam 10 pas Fed testify di Kongres juga saat itu keluar job opening, maka waktu itu ngomong si Jerome Powell juga pas pembukaan dia udah bilang pembukaan ini juga belum saya include, saya masukkan data job opening karena berbarengan jam 10 gitu dengan tanya jawab ini. Jadi itu juga salah satu acuan saya, data yang saya pakai katanya gitu. Dan Joel ternyata agak turun gitu. Walaupun naik dari perkiraan forecast, tapi kalau dibandingkan sebelumnya, previousnya yang itu yang 11,234 million ya kerjaan itu ada mengalami penurunan. Yang forecastnya 10,500 million, ternyata di yang keluar 10, ada penurunan sedikit lah dari tahun ini. Tapi kalau dari forecast kelihatan naik. Tapi sebenarnya kalau dengan ini compare dari yang sebelumnya bulan kemarin, untuk Januari ini mengalami penurunan sedikit gitu, ya kan? Nah di situ juga ada satu acuan juga yang ADP non-farm kenaikan, sedangkan ini job opening itu penurunan gitu. Jadi masih banyak data yang harus mereka kalkulasi gitu, ya kan? Nah hari ini di Kamis ini masih ada apa jobless claim, ya kan? Nah jobless claim juga hari ini kelihatan ada mengalami kenaikan angka pengangguran ya, yang kalau dilihat minggu kemarin itu 190.000, ini forecastnya 195 gitu. Andai kata benar 195, mungkin malam ini market agak-agak hijau juga gitu, ya kan? Tapi ini juga nggak terlalu acuan gimana. Kalaupun hijau, mungkin hijau tipis yang masih sideways saya rasa, karena lebih mencondong mereka akan berpatok besok, karena itu yang jauh lebih penting di hari Jumat, yaitu hari Jumat itu ada non-farm payroll, ya kan, sama unemployment rate. Ini yang penting sekali, karena ini yang sebagai indikator penting yang dipakai Fed untuk mengambil keputusan juga gitu. Nah jadi makanya kalau kita lihat hari ini, mungkin saya rasa masih rada sideways, walaupun ini nanti jobless claim-nya keluar gitu kan. Mungkin ya kalau hijau tipis gitu, nggak terlalu gimana. Sideways lah, saya rasa sideways masih di range
kalau dilihat dia tadi sempat ke 216, berarti kemungkinan masih di range sideway-nya 21.600 sampai kalau andai kata dia mau sorong ke 22.000 gitu ya. Mungkin di range situ gitu. Kemungkinan besar. Ya kita lihatlah atau cuma sebatas sideway ini mereka menunggu masing-masing karena pelaku pasar juga udah mulai pada buang barang karena bukan hanya ini. Terus tadi pagi saya lihat berita data yang ini juga yang penting itu dari perbankan ya kan, termasuk semalam ada tanya itu dari anggota Kongres dari state mana saya kurang tahu, dia bilang Pernadil, dia pertanyakan soal bank karena bank sekarang udah banyak pasang infus gitu, udah berat gitu, terutama bank-bank kecil gitu ya kan. Jadi ada kesepakatan dulu sebelumnya, jadi kelihatan kayaknya dia agak protes ke Jerome Powell, seperti Jerome Powell udah nggak peduli, nggak cover lagi gitu. Jerome Powell lebih pentingkan yang besar internasional gitu. Ternyata Jerome Powell Bank masih dalam saya punya ini. Terus ada satu yang agak ngeri pertanyaannya soal kripto, stable coin gimana ininya, tapi yang agak dia ini, apa mungkin CBDC itu kalau udah jalan akan BTC akan kalian hancurkan ke nol itu, tapi nggak dapat jawaban karena waktu yang minim, belum sempat dia jawab udah habis masa itu 5 menitnya gitu. Nah itu yang buat orang juga agak senyap-senyap, ini CBDC ke depannya gimana ini mereka lakukan, apa yang mereka akan hancurkan gitu ya kan. Nah ini juga yang masih negatif ke market kripto gitu. Tapi secara ini kalau dari overall yang kita lihat apa yang dipaparkan, ya nggak mungkin dia hancurkan gitu. Mungkin yang mau dia atur regulasinya. Kalau lihat dari cara penyampaian si Jerome Powell sebenarnya gitu ya. Itu yang saya tangkap, yang saya lihat. Nah, dengan berita hari ini yang saya baca, bank melakukan namanya mereka para bank udah setuju melakukan tightening standard. Jadi tightening lending standard itu mereka lakukan, yang artinya ya sementara para bank itu melakukan perketatan dan mungkin nggak ada kucuran dana yang mau minta kredit, nggak bisa juga, mereka sangat ini, yang berarti akan ada depresi ke market karena market ini sangat besar diolah, dimainkan banker gitu. Andai kata mereka lakukan tightening kondisi begini, itu berarti market nggak akan gimana. Sementara ini ke depan mungkin rada down, mungkin agak sideways, agak panjang kemungkinan. Kebetulan juga kalau kita lihat udah mau masuk bulan puasa. Ya biasanya bulan puasa juga market agak-agak merah karena agak ini juga karena pelaku pasar, para sultan Arab itu semua pada kurang ini main di market gitu. Mereka nggak trading, mereka ini lebih bulan puasa lebih fokus ini ya kan. Jadi kehilangan pangsa juga lah dari market dari umat muslim gitu ya, dari para terutama sultan-sultan Arab itu gede-gede mereka ininya ya kan, bos-bos minyak itu ya kan. Jadi ini kalau udah mau masuk bulan puasa, jadi kemungkinan ke depan ini di bulan puasa ya market lesu saya rasa gitu, nggak gimana sampai habis lebaran kayaknya gitu. Apalagi kita seperti yang saya bilang, dengan bank nyatakan mereka lakukan tightening lending standard, itu udah jelas akan ada depresi di market gitu. Biasanya akan selalu terjadi depresi di market kalau bank sudah lakukan pengetatan tightening ya, karena mereka krisis. Kemungkinan kalau saya lihat ke depannya bank akan ada yang rontok lagi. Silvergate udah KO itu yang kripto, untuk komersial bank gitu ya, atau akan ada yang
rontok lagi. Saya lihat kayaknya sih Credit Suisse akan next kayaknya yang akan rontok itu, ya. Udah ini sekali kayaknya, karena udah kelihatan pemegang saham terbesarnya udah banyak lepas barang juga, udah lepas saham-sahamnya juga. Kayaknya mereka udah perkirakan juga ini nggak lama lagi gitu. Kayaknya infus yang dipasang mungkin udah mendekati koma kayaknya itu. Ya kita lihatlah ke depan. Yang jelas hati-hati seperti yang saya bilang, nggak usah takut ngadepi market ini. Yang udah jelas yang saya tangkap dengan kondisi apa yang dia lakukan juga, mereka ngadepi Fed, dan yang saya lihat Fed ini sebenarnya ujungnya itu yang mereka inginkan crash juga market, karena dengan crash baru ada alasan, ya kan. Seperti yang udah beberapa hari lalu saya bahas, mereka masih sibuk bahas soft landing, hard landing. Buat saya udah nggak ada landing. Kondisi begini tuh sejujurnya nggak ada landing. Jadi istilahnya dia kan targetnya 2% landing. Ya kan? Fed walaupun sampai sekarang dia katakan 2% dia ini landing, saya nggak yakin dia nggak bakal ada landing lagi. Kemungkinan akan dibuat next layer, satu lagi landing yang sebenarnya nggak ada landing, dinyatakan landing. Andai kata ada crash, sesuatu hal besar terjadi, akhirnya harus suntik, itu kemungkinan ya nggak bisa dielakkan lagi, harus terima keadaan inflasi yang mungkin saat itu masih 5% something, 6%, yang nggak sanggup mereka tekan ke 2%, dan harus hadapi, ya udah anggap ini gitu. Jadi sebenarnya tidak ada landing, cuma dibuat landing lah, seolah-olah di situ dengan skenario, ya intinya saya rasa akan crash. Kalau saya lihat ya, kapan kita nggak tahu, ya lihatlah permainan ini, dan yang bertahan, bank-bank yang bisa sampai kapan, perusahaan-perusahaan yang bertahan bisa, ya lihatlah. Kayaknya bank juga mau crash sih. Yang udah ini, istilahnya gini, daripada kondisi gitu ditarik panjang, mereka mending sekali crash gitu, biar ada injek dana gitu, biar Fed stop gitu, stop injek dana, lakukan QE, quantitative easing gitu. Itu yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya ujung ceritanya apa yang dimainkan, mereka juga udah pengennya crash. Jadi ya tunggu aja kondisi gitu. Berapa lama, kapan terjadi, ya kita nggak tahu, kita tunggu. Yang penting seperti yang saya bilang, kerja, tabung, ada crash, masuk barang, ya kan, serok barang murah. Jadi itu aja pemaparan hari ini yang bisa saya berikan. Jadi hari ini saya rasa sih sideways. Tapi ada yang misalnya kemarin udah serok kelihatan agak-agak sangkut. Sabar aja dulu. Kemungkinan ini sideways. Kita lihat lah. Andai kata hari ini Kamis dia sideways, andai besok Jumat, andai dia punya data keluar sesuai forecast, walaupun sideways, kalau dilihat ya, mungkin investment, tapi kalau BTC dominan, saya lihat chartnya kemungkinan akan turun gitu. Bisa aja drop, artinya kalau BTC dominan drop, ada kelegaan buat altcoin bernapas naik tinggi. Mungkin di situ kalian bisa TP dulu, andai kata yang udah serok, atau kalaupun naiknya dikit, nggak sampai cuan, balik modal pun kalau Anda mau lepas dulu, karena lihat lagi market ke depan kayaknya masih akan down gitu, ya, masih akan ke bawah. Kalau lihat dari seperti yang saya paparkan, kalau para bank udah tetapkan akan lakukan tightening standar, itu market akan ada efeknya depresi gitu, depression market gitu ya, itu akan terjadi. Dan juga udah mendekati bulan puasa, itu tergerus omset, istilahnya pasar yang dari umat muslim itu sementara akan down gitu, karena mereka bulan puasa juga nggak mau aktif, ya kan, lebih fokus di puasanya gitu. Biasanya bulan puasa sih agak merah flat gitu. Jadi dengan itu mungkin ya market akan lebih down lagi. Sementara ya lihatlah, jadi santai, nggak usah pusing, ada buangan, serok, kumpul, akumulasi, ya.
akumulasi barang murah, sabar, tunggu nanti. Karena ini gini, ya. Jadi jangan takut, kalian kalau andai kata ada crash, ya, itu cepet market nanti kalau udah dilakukan QE itu market akan cepet naik itu saya rasa, ya, akan cepet itu. Jadi Anda jangan tanya lagi, Om kapan serok, itu udah nggak akan saya jawab gitu, karena udah berkali-kali saya selalu dari akhir tahun lalu saya udah bilang saat akumulasi, bukan lihat sekarang market agak turun terus Anda saya sangkut. Itu kalau Anda trader swing, ya sorry, yang saya paparkan adalah untuk mindset invest sampai next bulan gitu. Jadi akumulasi itu nggak ada istilahnya sangkut. Anda udah tahu target Anda itu untuk mid term dan long term, bukan untuk short term, ya. Jadi begitu aja, apalagi malam Jumat hari ini, lihat market gitu, tenang, relax, lemeskan otot, tenangkan pikiran. Salam Syario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.